Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mustika Ramadhani dari kelas 2B D3 Teknik Sipil, nomor induk mahasiswa 2001-02-2027. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara pembuatan portal dengan 3 tingkat dan juga pada kolom lantai 1 itu panjangnya itu berbeda. Baiklah, langkah pertama kita tekan file di bagian sini, kemudian new model. Setelah itu kita ubah satuannya ke kilonewton-meter Celsius. Ini kebetulan sudah kilonewton-meter Celsius. Kemudian template-nya itu grid only. Untuk number of grid line ini maksudnya berapa garisnya di sumbu. Misalkan di sumbu X ada berapa garis yang berdiri, misalkan. Di soalnya itu ada 2. Di sumbu Y karena nggak ada berarti 1. Di sumbu Z itu ada 5, karena sebenarnya kalau kita lihat kan itu 4, tapi di tumpuan yang di sebelah kanan, di bentang kanan kolom ke sebelah kanan itu kan jarak tumpuannya itu kan berbeda, batangnya itu berbeda. Jadi kita ubah, jadi kita bikin grid line itu 5, kan nanti kan mudah kita bikin panjangnya nanti. 5. Kemudian grid spacing ini adalah jarak per gridnya itu berapa gitu. Jarak per garis. Untuk X direction-nya ini 8. Kalau Y ini karena nggak ada, kita bikin 1, karena dia nggak bisa 0. Kemudian di grid spacing-nya ini, Z direction-nya ini, kan dia ada beberapa panjang, itu ada 8, 6, 4. Kita pilih salah satu aja. Misalkan 6. Kita tekan OK, maka akan tampilan seperti ini. Untuk permudahnya kita tekan ini dulu, dan kita ubah tampilannya ke XZ. Ini kan belum sesuai dengan ukuran di soal, kita klik 2 kali untuk mengubah ukurannya di salah satu batang. Klik 2 kali. Di X grid data itu sudah benar, yang salahnya itu di Z grid data itu belum kita ubah. Dari Z1 ke Z2, ini Z1, Z2, berarti itu jarak dari tumpuan 1 ke tumpuan 2. Totalnya itu kan ada 7, berarti jarak dan panjang tumpuan 2 ke balok pertamanya itu 4. Berarti jarak dari tumpuan 1 tumpuan ini ke tumpuan 2 itu adalah 3. Z3 itu panjangnya dari sini ke sini. Itu adalah dari tumpuan yang di sini sampai ke balok pertama. Itu 4, berarti 4 tambah 3, 7. Itu panjangnya sampai dari nolnya di sini sampai ke atas. Z4, dia kan 8 nih yang di sini. Karena dia berurut, berarti 7 tambah 8, 15. Untuk yang terakhir, panjangnya ini kan 6. Berarti 15 tambah 6 itu 21. Jangan lupa, di sini kita checklist dulu tuh grid line-nya. Kita tekan OK. Selanjutnya kita akan menggambar garisnya, karena itu belum ada garisnya. Kita tekan draw, kemudian draw frame cable tendon. Kita bagusnya itu mulai garisnya dari atas, karena nanti misalnya kita buat pembebanannya, nolnya itu mulai dari sini. Misalkan dari A ke B nih bentangnya, nolnya itu dari sini ke sini. Tergantung juga sebenarnya bisa dari sini ke sini. Sesuai kita awal mula bikin garisnya. Jadi kalau kita bikin garisnya dari sini ke sini, nanti waktu pembebanan itu akan mudah masuki angkanya. Misalkan beban beratnya itu berbeda bentuknya, misalkan trapesium. Itu per jaraknya itu beda kuat bebannya itu berapa. Selanjutnya kita draw. Untuk memberhentikannya kita klik kanan, kita klik kiri lagi, kita klik. Ini kan sampai ke bawah nih. Klik kanan. Kita mulai dari kiri ke kanan.
Jangan lupa penggambaran garis ini harus per batang. Maka ada selesai untuk maaf. Kita salah, kita bisa hapus, kita escape dulu, ESC di bagian ke keyboard. Untuk memperhatikan perintahnya, kita klik ini, karena kita kan salah tadi, kita tekan delete, bisa. Selanjutnya mungkin kita bisa menghilangkan sumbu ini, kemudian garis-garis abu-abu ini. Caranya kita tekan view, lalu show grid-nya kita hilangkan untuk menghilangkan garis yang enggak ada tadi, yang biru abu-abu. Kemudian untuk menghilangkan sumbu kita bisa yang tekan show axis. Selanjutnya kita akan memasukkan tumpuannya. Di sini kita menggunakan tumpuan sendi dan di sini roll. Nah, di sini kita klik dulu titiknya, lalu kita tekan assign, join, dan restrain. Kita masukkan tumpuannya itu kan sendi. Kita klik OK. Di sini juga kita klik titiknya, tekan assign, join, dan restrain. Kita sendi roll, tumpuan roll. Ini. Kita klik OK. Selanjutnya kita akan definisikan materialsnya. Kita akan gunakan material apa? Apakah beton, baja, ataupun lain sebagainya. Seperti ini. Kita add new material. Ini ada baja, ada beton, ada aluminium, ada rebar, tendon, dan segala macam. Kita ini adalah menggunakan materialnya konkret. Kita bisa ubah namanya jadi misalkan beton. Di sini kita juga bisa mengubah data-data modulus elastisitas, rasionya, dan segala macam. Untuk sekarang ini kita tetapkan aja datanya seperti ini dulu. Kita klik OK. Klik OK. Selanjutnya kita akan mendefinisikan penampangnya. Buat penampang di setiap balok dan kolom. Kita tekan define, section, properties, dan frame section. Untuk setiap batang, itu untuk setiap kolom dan balok itu ukuran dimensinya itu ada yang beda, ada yang sama. Untuk kolom 1 digunakan dimensi 50 x 50. Untuk balok 2 dan 3 itu 40 kali kolom 1 50 x 50, kolom 2 3 itu 40 x 40. Sedangkan di balok 1 itu menggunakan dimensi 40 kali 30 kali 40. Sedangkan di balok 23 menggunakan 25 kali 30. Jadi yang pertama kita membuat di kolom 1. Kita tekan add new property. Kita menggunakan frame section tipe konkret. Kita modelnya itu kan seperti ini, rectangular. Kita ubah section length-nya itu, penampangnya itu namanya K1, kolom 1 dengan dimensi 50 x 50. Itu terserah kita penamannya seperti apa. Ini agar tidak mudah agar tidak salah nanti pas masuknya. 0,5 kali 0,5 karena kita pakai satuan di sini meter. Ini bisa diubah ke mili ataupun senti. Kita klik OK. Selanjutnya kita akan di kolom 23. Kita bisa add copy of property agar nanti data yang lama ini kita mengcopy data lama. Jadi kita bisa ubah-ubah dikit-dikit aja. Kita section name-nya itu di kolom 23. 23. Dengan dimensi 40 kali 40. Di kedalamannya itu 0,4 atau tingginya itu panjang. Sedangkan lebarnya itu 0,4 juga dia persegi. Klik OK. Selanjutnya untuk balok 1 kita menggunakan dimensi 30 kali 40. Untuk depth-nya itu kedalamannya itu adalah 0,4. Sedangkan width-nya 0,3 lebarnya. Kita klik OK.
Selanjutnya untuk B23. Dia menggunakan dimensi 25 kali 30. Di depth-nya itu 0,3, lebarnya 0,25. Kita klik OK. Setelah semuanya kita buat penampangnya, kita klik OK, lalu kita masukkan ke kolom dan baloknya, penampang yang digunakan. Pertama kan di kolom 1. Kita tekan, setelah kita select, kita tekan assign, lalu di frame section penampangnya. Ini untuk kolom 1, berarti kita cari yang mana kolom 1, yang ini. Klik OK. Selanjutnya untuk kolom 2 dan 3. Kita select atau block, kita tekan assign, frame section, lalu dia di kolom 2, 3, berarti yang 40 kali 40 kita klik OK. Selanjutnya untuk balok 1 kita tekan dulu frame section, balok 1 yang ini 30 kali 40. Selanjutnya itu di balok 23, assign frame section di B23. Oke. Setelah itu kan kita akan memasukkan beban merata di setiap bentangnya ini. Di lantai 1, 2, 3-nya. Kita blok, kemudian kita tekan assign, lalu frame load. Kita pilih, jadi selanjutnya adalah kita akan mendefinisikan beban mati dan beban hidupnya. Jadi di load pattern, define load pattern, lalu kita buat beban mati self weight multiplier-nya itu 0. Kemudian beban gempa kita masukkan 0. Kita add new. Kemudian beban hidup, beban gempa tipe-nya quake, gempa. Kemudian kita klik OK. Setelah itu mati dead, gempa quake, modify, mati dead, gempa quake dalam self weight multiplier-nya 0. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita masukkan beban meratanya di balok 1, 2, 3. Kita blok dulu, setelah itu kita tekan assign, frame load, lalu distributed, karena dia akan beban merata. Kita load pattern-nya beban mati. Direction-nya di Z. Ya, bisa gunakan uniform load ataupun absolute distance from end. Sekarang kita gunakan uniform load. Kita tekan -8 karena kan arah Z positifnya ke atas, sedangkan ini arah bebannya itu ke bawah. Kita tekan -8 seperti ini. Bukan -8 tapi -3. Salah masukkan data, -3. Selanjutnya kita akan buat beban terpusatnya. Ada di titik ini, dan titik ini. Kita tekan assign, lalu join load forces. Bebannya itu gempa. Force global X di X-nya itu berarti positif 2. Klik OK. Selanjutnya, kan kita pas masukkan beban gempa, beban matinya hilang. Nah, ini jenis bebannya itu beda. Untuk menampilkan kembali,
kita tekan display dan show plot assign itu di beban rem. Kita masukkan load pattern-nya tadi kan B mati. Ini dia yang tadi. Kita bisa juga kembalikan ke beban terpusatnya yang beban gempa. Untuk penggambaran, misalnya kita kan penggambaran gaya dalam. Penggambaran gaya dalam itu yang pertama, kita klik analyze, lalu set analyze options. Kita pilih yang plan frame atau exact plan. Kita klik OK. Kita beri nama filenya, misalkan latihan 7. Klik OK. Selanjutnya kita akan run analyze. Di analyze kan run analisis, kemudian kita matikan yang enggak kita pakai di apa ini, di strukturnya ini, di portal ini. Berarti kita nggak pakai modal. Dan ya, kita tekan run now. Maka tampilan bentuk setelah di run itu lanjutannya terjadi seperti ini. Setelah itu kita akan menggambar penggambaran bidang gayanya. Pertama untuk bidang momen. Kita tekan display, setelah itu kita tekan show forces stresses. Kita tekan frame cables. Untuk kombonya kita beban mati dulu. Momen kita untuk komponennya momen 33. Scalingnya auto, optionnya show values on diagram. Oke, ini adalah bentuk hasil penggambaran dari bidang gaya momennya. Seperti ini. Untuk gaya normalnya kita show forces stress dan kita tekan frame cables. Untuk yang normal itu yang di axial force. Scalingnya auto dan optionnya show values on diagram. Ini adalah bidang gaya normalnya. Untuk yang lintangnya, tekan display, show forces stresses, and frame cables di SIR 22. Klik OK. Ini yang gaya lintang. Untuk menampilkan semua bidangnya secara 3 Windows, kita bisa ubah dulu Windows-nya jadi 3. Ini untuk yang gaya lintang. Sini kita bisa bikin yang gaya normal. Caranya sama. Untuk gaya momen, kita guna momen 33. Oke. Ini yang dalam bentuk fill gitu diisi. Kalau yang dalam bentuk show values tuh ini kita pencet show values on diagram. Itu gaya normalnya kita display show forces, frame cables, dan di axial force. Klik OK. Ini masih kita ubah dulu ke show values-nya. Ini adalah bidang normalnya. Maka untuk cara pembuatannya sampai ke penggambaran momennya itu sudah selesai. Baiklah, karena sudah berakhir pula penggambaran bidang gayanya yaitu momen, lintang, dan normal, maka berakhir pula video kita cara pembuatan hari. Baiklah, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyebutan. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.